Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah berada di malam kedua daripada sholat tarawih, dan kita telah melewati satu hari puasa Ramadan. Alhamdulillah kita tadi malam, kemarin malam kita sudah sahur bersama. Sebagaimana kita katakan bahwa dalam sahur itu terdapat keberkahan, maka jangan tinggalkan bersahur. Begitu juga nanti menjelang masuk waktu sahur, maka bersahurlah. Sunnahnya adalah mengakhirkan waktu kalau dia sahur, kemudian kalau dia berbuka puasa, sunnahnya mempercepat berbuka puasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa Ramadan ini adalah ayyamam ma'dudah. Artinya puasa Ramadan ini hanya pada hari-hari tertentu. Puasa ini hanya pada bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lain. Jadi di antara 12 bulan itu hanya bulan Ramadan yang Allah jadikan sebagai bulan untuk puasa bagi umat Islam. Oleh karena itu tidak setiap bulan kita berpuasa. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak menjadikan setiap bulan itu menjadi bulan Ramadan. Karena kalau Allah menjadikan setiap bulan menjadi bulan Ramadan, mungkin kita akan merasa jenuh, mungkin juga kita akan merasa bosan. Oleh karena itu kita harus bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena hanya satu bulan dalam setahun. Satu bulan dalam setahun, berjumlah mungkin 29 atau 30 hari. Nah, makanya ayat itu mengatakan ayyamam ma'dudah. Puasa itu hanya beberapa hari yang ditentukan. Ya, jadi tidak setiap bulan kita puasa Ramadan. Oleh karena itu kata Allah dalam ayat itu ayyamam ma'dudah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, jadi siapa saja yang pada bulan puasa Ramadan itu dia maridon, dia sakit, ya. Kalau ada orang yang sakit, atau dia musafir, pamangkana minkum maridon au ala safarin. Kalau ada di antara hamba-hamba Allah ini yang sakit, Allah tidak menyebut sakitnya apa di dalam ayat itu. Kan tidak ada disebut harus sakit ini, tidak. Kata Allah pamangkana minkum maridon, siapa yang sakit, yang kira-kira sakitnya itu memberatkan dia untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Ataupun juga kalau dia sedang musafir, lagi sedang dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan dari Sidimpuan menuju Jakarta, atau dari Padang Sidimpuan menuju Bogor, maka Allah memberikan keringanan, boleh baginya tidak berpuasa. Jadi tetapi ma'iddatum min ayyamin ukhra, tapi kata Allah diganti di lain hari. Jadi boleh, kalau sakitnya memberatkan dia untuk berpuasa, boleh dia tidak puasa. Begitu juga kalau dia sedang musafir, yang musafirnya safarnya tidak bertujuan maksiat, tidak untuk mengerjakan keburukan, boleh dia tidak berpuasa. Maka puasa ini adalah bentuk kewajiban yang di dalamnya sudah Allah mudahkan. Jadi puasa Ramadan ayah madung imudahkan Allah dodi iton. Arada di ayat hidupkan Allah jua wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Bagi siapa-siapa saja yang dia merasa berat untuk berpuasa, boleh dia mengganti puasanya dengan memberi makan fakir miskin. Kalau dia tak sanggup mengganti di hari lain, tolamai membayar fidyah, mangalehen mangan fakir miskin sada alak sadari. Tigalak sada alak sadari. Tola Ustad ipalo bingin sada halak tola.
Makanya bunyi ini ayat nedokon Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu baginya. Kalau saya kasih makan fakir miskin 2 orang, Ustaz, boleh. 3 boleh, 4 boleh. Maka siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu baginya. Maka kalau ada orang-orang yang kira-kira dia mungkin tidak lagi bisa sembuh, adong alak namar penyakit kira-kira na bisa bemalum, atau namadung matobang madung uzur mapikun ndak bisa be marpuaso, maka bolehlah dia membayar fidyah. Begitu juga bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, maka bolehlah juga dia membayar fidyah kalau dia merasa berat untuk mengganti puasa di lain hari. Karena boleh jadi hari ini dia mengandung, tahun ini dia mengandung, tahun depan mengandung pula. Maka kan tak mungkin lagi dia mengganti puasanya. Maka bolehlah bagi seorang wanita yang dia mengandung, kemudian dia harus juga menyusui 2 tahun, tahun berikutnya pula dia mengandung lagi, mungkin berat baginya untuk mengganti puasa 3 tahun berturut-turut. Maka bolehlah, kata para ulama, dia dengan membayar fidyah. Kalau sudah dibayar fidyahnya, tidak perlu lagi dia mengganti dengan puasa. Pala may bayar fidyah, Ustaz, perlu ikut tidak puasa buse. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau sudah bayar fidyah harus juga diganti puasanya, katanya. Ada yang begitu. Maka silahkan ikuti mana pendapat menurut Bapak Ibu yang lebih afdol. Ya, kalau misalnya ibu-ibu ikut, saya Ustaz ikut pendapat yang sudah bayar fidyah tapi harus juga puasa, silahkan. Saya Ustaz mau ikut pendapat yang kalau sudah bayar fidyah tak usah lagi ganti puasa, boleh. Maka puasa ini telah Allah mudahkan. Karena memang dulu najolo ayah umat puasa on, waktu turun kon Allah na pedesongonon. Dulu waktu puasa itu diwajibkan, siapa di antara hamba-hamba Allah, di masa awal-awal puasa najolo diwajibkan Allah tu sahabat dan Nabi, siapa di antara hamba-hamba Allah yang tertidur setelah Isya tidak boleh lagi makan dan minum. Najolo isena puaso asal terpodom duk solat Isya, inda betola mangatkon, inda betola minum sampai cogot buse marbuko puaso. Kira-kira ni ramo ya umat borat deh. Borat. Begitulah dulu puasa awalnya diturunkan. Asal matar podom dung Isya, nato lebih mangatkon, nato lebih minum, nato lebih jotik alak lainiba, inda to lebih jotik ada boruniba. Maka na waktu adong sahabat nalupa sila pia tarjotik ada borunya borngin. Padahal matar podom ya nakin dung salat Isya, mangadu me tu Rasulullah, ya Rasulullah biano maawon maharo maudanya. Namu adulang ahon ni Rasulullah, matar jotik kau mak disibutetnya. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak bisa menjawab. Maka turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Itulah nantinya asbabun nuzul kenapa Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah di dalam ayat itu, uhilla lakum lailatas siyamir rafas. Diizinkan yang bagi suami istri pada malam hari. Maka semenjak itu bolehlah juga kaum muslimin dia makan dan minum walaupun sudah tertidur setelah Isya. Tola dupe mangat kot sampai berakhir waktu sahur. Maka nasan nari bobe matar podop 3, 4 kali, 5 kali dengan solat Isya. Tola dupe mangat pun Ustaz. Tola. Mula dong dupe nakison na so habis naron mulak tarawih tola dupe ulak-ulakan sampai naron habis waktu sahur. Ulak sakramul ya ummah. Makanya puasa ini telah Allah mudahkan. Kenapa Allah mudahkan? Kalau sakit boleh tak puasa. Kalau lagi musafir boleh tak puasa.